Terus caranya, caranya dulu caranya. Biarin. Sudah. Kita mulai. Sudah mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum wa wala wa ba'd. Ayol asatidzah rahimani wa rahimakumullah, ustaz dan ustazah yang Allah senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Abna'i talabah a'azzani wa a'azzakumullah jami'an. Anak-anakku yang insyaallah senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita terus memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat karunia yang tak terhingga. Hingga kesempatan petang hari ini kita masih diberikan perlindungan, diberikan pertolongan oleh Allah, nikmat, taufik, hidayah, ma'unah, sehingga dengan nikmat Allah kita bisa kembali bermuajahah secara virtual, kembali bisa bertemu melalui layar ini, dan mudah-mudahan tidak mengurangi kekhidmatan di dalam thalabul ilm, di dalam mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Fima tadakkartu annana wasalna ila suratit takatsur, yang Ustaz ingat kita sampai di dalam pembahasan surat At-Takatsur, dan ya sebagaimana petang di hari Jumat atau malam Sabtu kita mengkaji ayat demi ayat Allah Subhanahu wa taala, maka dalam situasi seperti ini sekalipun tidak menghalangi diri kita untuk mentadabburi, untuk merenungi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan kali ini kita kembali menyambung pembahasan surat At-Takatsur, dan sebelumnya sebagaimana biasa, mari dari tempat masing-masing kita membaca surat At-Takatsur ini, mengharap ridha dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim
Abnai talabah, alhaakumut takatsur. At-takatsur telah melalaikan kalian, telah menyebabkan lalai kepada Allah, an dzikrillah, lalai akan akhirat, an yaumil akhir. Dan at-takatsur sendiri sebagaimana pernah kita sampaikan meliputi beberapa makna yang dipahami oleh para ulama, yang dijelaskan oleh para ulama. Salah satu di antaranya at-takatsur bermakna keinginan yang banyak, angan-angan. Al-amal seringkali menyebabkan seseorang itu lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dzarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal fasawfa ya'lamun. Tinggalkan mereka yang makan dan bersenang-senang, dan mereka dilalaikan oleh angan-angan kosong, angan-angan yang tidak jelas. Nah, itu salah satu di antara makna takatsur yang menyebabkan orang lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang memaknai at-takatsur itu adalah kompetisi yang tidak sehat, saingan di dalam hal mengejar dunia. Ini pun bisa menyebabkan seseorang lalai kepada Allah, termasuk lalai untuk berbekal akhiratnya. Makna yang lain dari at-takatsur adalah at-tafakhur, berbangga-bangga. Berbangga-bangga kepada harta benda dan anak keturunan. Baik dari sisi jumlah, dari sisi banyaknya anak, maupun karena kebanggaan terhadap prestasi-prestasi anak yang menyebabkan dirinya lalai kepada Allah, maka itu ya juga masuk kategori alhaakumut takatsur. Hatta zurtumul maqabir, sampai mereka berziarah kubur. Ini setidak-tidaknya ada dua makna. Ini juga sudah kita pernah sampaikan. Kita review terlebih dahulu agar nyambung dengan pembahasan ayat-ayat berikutnya. Bahwa orang yang dilalaikan keduniaan sehingga kemudian lalai kepada Allah Subhanahu wa taala, itu terus berlangsung bahkan ketika dirinya berziarah kubur tidak mempan. Ketika berkunjung ke kuburan bukannya menjadikan dirinya zikrul maut, ingat mati, ingat berbekal akhirat, tetapi malah justru nunjuk-nunjuk kuburan nenek moyangnya yang dibanggakan. Ini loh nenek moyang saya misalnya. Kami itu adalah keturunan dari penghuni kuburan ini. Jadi di suasana ziarah kubur pun tidak menjadikan dirinya zikrul maut. Tetap lalai kepada Allah, lalai kepada akhirat. Makna yang pertama dari hatta zurtumul maqabir. Yang kedua, hatta zurtumul maqabir mengandung makna seseorang yang dilalaikan oleh dunia, seseorang yang dilalaikan oleh kepentingan-kepentingan keduniaan, itu baru akan sembuh zurtumul maqabir ketika sudah menemui kuburan. Maksudnya ketika sudah mati. Orang kalau sudah mati, sudah menemui ajal, baru saja kemudian menyadari betapa kelalaiannya selama hidup di dunia itu benar-benar
sangat merugikan dirinya. Ikhwatal iman a'azzani wa a'azzakumullah. Kita lanjut ke ayat ketiga dan keempat. Kalla saufa ta'lamun. Sekali-kali tidak, sekali-kali janganlah demikian. Jangan sampai dunia itu akan menyebabkan kalian lalai kepada Allah. Saufa ta'lamun, kalian pasti akan mengetahui. Tsumma kalla saufa ta'lamun. Kemudian janganlah kalian demikian, karena sesungguhnya kalian pasti akan benar-benar mengetahui. Ikhwatal iman a'azzani wa a'azzakumullah. Di antara pemaknaannya, kalau dunia ini, agar dunia ini atau tumpukan harta yang kita cari atau keluarga yang merupakan amanah Allah Subhanahu wa taala atas diri kita, agar supaya tidak menyebabkan kelalaian kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kita senantiasa mengilmui bagaimana seharusnya mengelola harta, bagaimana seharusnya mengelola dan membina keluarga. Kata-kata ta'lamun itu dari kata alima ya'lamu. Dari kata itulah muncul kata ilmu, al-ilmu. Artinya orang yang berilmu, berbekal diri dengan ilmu, maka sesungguhnya ya harta itu akan dipahami sebagai sarana untuk dekat dengan Allah, untuk beribadah, untuk beramal. Itu kata ta'lamun, satu akar kata dengan atau akar kata dari kata ilmun, ilmu. Orang itu kalau berbekal ilmu, insya Allah tidak akan menyebabkan dirinya lalai kepada Allah. Sehingga banyak harta itu bukan larangan. Bahkan Islam menganjurkan umatnya bisa menjadi orang kaya kalau ya memungkinkan. Maka bekerja keras, berusaha dengan sekuat tenaga agar bisa mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Dan dari harta itu kemudian kita bisa berderma, bukan lalai kepada Allah, sebagaimana Qarun dan orang-orang yang sepemahaman atau orang-orang yang pro dengan tabiat Qarun. Adapun orang-orang yang kaya yang tetap taat kepada Allah, maka ia tidak masuk di dalam kategori alhaakumut takatsur. Saya pernah sampaikan bagaimana Abdurrahman bin Auf, orang yang sangat kaya raya. Bahkan sekali infak kalau dirupiahkan bisa miliaran rupiah. Bahkan saya juga pernah sampaikan bagaimana sirah tentang Abdurrahman bin Auf pernah menginfakkan 700 ekor unta beserta dengan muatannya, yang kalau kita bahasakan di zaman kita berarti truk tronton plus dengan muatan di atas truk itu. Jumlahnya 700, semuanya diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu berarti hartanya Abdurrahman bin Auf banyak dan tidak menjadikan dirinya lalai kepada Allah, lalai akan akhirat. Maka menjadi kaya itu bukan penyakit.
yang menjadi penyakit ketika dengan kekayaannya ia lalai kepada Allah, lalai kepada akhirat, lantaran tidak mengilmui harta kekayaan yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengilmui bagaimana membina, membimbing keluarga agar terjaga dari api neraka. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Selain daripada itu, ikhwas sekalian, makna dari kalla saufa ta'lamun tsumma kalla saufa ta'lamun ini sesungguhnya adalah tambih, peringatan dari Allah Subhanahu wa taala tentang akibat yang akan dirasakan oleh orang-orang yang jatuh kepada takatsur, kepada kelalaian, harta yang menjadikannya lalai kepada Allah. Makna dari kalla saufa ta'lamun tsumma kalla saufa ta'lamun itu sesungguhnya adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala tentang akibatnya nanti di yaumil akhir, di hari kiamat, dan dimulai sejak fil maqabir, di dalam alam kubur. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin, sekali-kali tidak demikian. Sekali-kali janganlah begitu. Allah Subhanahu wa taala mewanti-wanti kita demikian. Jangan sampai harta itu menyebabkan kita lalai kepada Allah. Jangan sampai keluarga kita menyebabkan kita lalai kepada akhirat. La tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan sampai harta kekayaan kalian, anak keturunan kalian menyebabkan kalian lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalian akan mengetahui, kata Allah, sekiranya kamu mengetahui, lau ta'lamunal amra alladzi antum sairuna ilaihi ilman yaqinan, sekiranya kalian itu mengetahui akibat dari kelalaian-kelalaian itu, niscaya kalian tidak akan terjerumus, tidak akan menjadi orang-orang yang tertipu, dan kalian akan memiliki keyakinan yang lurus, keyakinan yang kuat. Ikhwatal iman, a'azzani wa a'azzakumullah, untuk sampai kepada keyakinan itu, membimbing kita kepada keimanan, ya, dari surat ini sesungguhnya juga dijelaskan oleh para ulama tentang beberapa tingkatan keyakinan seseorang. Ada yang disebut ilmul yaqin, seperti ayat ini, kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Dengan akalnya, dengan ilmu, membimbing seseorang untuk yakin akan kebenaran, akan petunjuk Allah. Kemudian yang kedua ada ainul yaqin. Seseorang baru sadar tentang kebenaran ketika melihat dengan mata kepala. Ainun itu mata. Orang baru terbimbing di dalam hidayah ketika melihat dengan, menyaksikan dengan mata kepala. Kemudian ada yang sampai kepada tingkatan hakul yakin, benar-benar merasakan akibat dari sesuatu yang diyakininya, termasuk merasakan tentang balasan-balasan Allah Subhanahu wa taala yang pasti akan terjadi. Ya, untuk gampangnya ikhwas sekalian, orang itu ada yang
baru meyakini sesuatu ketika melihat dengan mata kepala. Oh, di sana ada kucing, misalnya. Dia baru percaya ketika melihat dengan mata kepalanya. Dan ini sesungguhnya tingkatan binatang. Binatang itu kalau melihat sesuatu dia merasakan. Sementara kalau manusia hanya di level ainul yakin, sebenarnya merendahkan dirinya sendiri. Sehingga orang-orang ateis misalnya yang menafikan Allah, merasa tidak percaya kepada Allah, tidak yakin dengan adanya Allah Subhanahu wa taala, ya sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang merendahkan diri mereka sendiri. Jadi mereka itu tidak percaya kepada Allah katanya karena tidak melihat Allah. Sementara manusia itu dibekali akal juga, yang dengan akalnya mestinya ya dia memikirkan sesuatu. Dari memikirkan sesuatu yang ada itu, sebenarnya ketika akal sehatnya yang dipergunakan akan mengantarkan dirinya kepada keyakinan akan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk dia akan percaya kepada akhirat tentang hari pembalasan. Ikhwatal iman, a'azzani wa a'azzakumullah. Maka apakah kita akan merendahkan diri kita seperti orang-orang PKI, seperti orang-orang ateis, orang-orang yang anti Tuhan, lantaran kita tidak melihat langsung dengan mata kepala kita bagaimana itu Allah. Jangan sampai seperti cerita di satu kelas. Nih ada di satu buku, kalau tidak keliru tulisannya Said Hawal menulis tentang Allah, termasuk di dalamnya cerita tentang satu keadaan di ruang kelas di mana ada guru ateis yang ngajar dan ingin mempengaruhi murid-muridnya untuk memiliki keyakinan, memiliki pemahaman sebagaimana sang guru. Inilah pentingnya memilih guru. Inilah juga pentingnya kita memilih di mana akan sekolah, di mana akan nyantri. Sehingga tidak asal sekolah, tidak asal nyantri. Siapa yang mengelola itu penting. Ada ungkapan at-tariqatu ahammu minal maddah. Cara itu lebih penting daripada materi ilmu. Jadi ilmu sebagus apapun, tetapi kalau cara penyampaiannya itu tidak pas, ya sulit nanti diterima. Maka ya penting kemudian mengetahui caranya bagaimana. Tetapi juga lanjut dengan ungkapan yang penuh nasihat tadi, wal mudarrisu ahammu minat tariqah. Seorang guru itu jauh lebih penting dibandingkan dengan cara. Teorinya sudah lengkap, teorinya sudah bagus, tapi kalau udah ada gurunya ya juga ya muspro, apa istilahnya, ya sia-sia. Maka penting juga mengetahui siapa guru kita, kepada siapa kita akan berguru. Ya tadi memilih pesantren, memilih lembaga, ya penting juga untuk memperhatikan guru-gurunya. Waruhul mudarris ahammu minal mudarris. Dan ruhiyah, keberadaan ruhiyah guru
ibu itu jauh lebih penting dari gurunya. Ada guru, tetapi kalau kemudian keberadaan guru itu hambar, itu ya juga nanti berdampak kering bagi jiwa, berdampak kerontang bagi hati. Maka ya kita sekali lagi penting untuk memilih siapa guru kita, di mana kita akan sekolah, di mana kita akan nyantri. Lah kembali kepada tadi salah satu tulisan mengungkap satu kejadian di suatu kelas ketika gurunya adalah seorang ateis. Si guru ini ingin mempengaruhi murid-muridnya supaya sepemahaman dengan dirinya. Sang guru bertanya kepada murid-muridnya, murid-murid sekalian, kalian melihat meja sambil menunjuk meja. Murid-muridnya jawab, iya kami melihat. Kemudian guru ateis ini menyimpulkan sendiri, kalau begitu meja itu ada. Kemudian sang guru melanjutkan pertanyaan, kalian melihat buku? Kemudian murid-muridnya menjawab, iya kami melihat. Kalau begitu buku itu ada. Guru ateis ini menunjuk barang-barang yang terdapat di ruang kelas, yang nampak dengan mata kepala. Kalian melihat tembok? Iya kami melihat. Disimpulkan, kalau begitu tembok itu ada. Kalian melihat papan tulis? Iya kami melihat. Kalau begitu papan tulis itu ada. Sampai di ujung pertanyaan, si guru ini bertanya kepada murid-muridnya, anak-anakku sekalian, kalian melihat Allah? Serentak tentunya para murid itu menjawab, tidak. Lagi-lagi guru ateis ini menyimpulkan sendiri, kalau begitu Allah itu tidak ada. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi subhanallah, ternyata di ruang kelas itu ada seorang murid yang cerdas. Dan mudah-mudahan itu adalah tipe santri-santri hidayah. Amin ya rabbal alamin. Si santri yang cerdas ini, murid yang cerdas itu kemudian berdiri di antara teman-temannya, seraya bertanya kepada teman-temannya, kawan-kawan sekalian, kalian melihat otak Pak Guru? Teman-temannya jawab, tidak. Akhirnya kemudian murid yang cerdas ini menyimpulkan juga, kalau begitu Pak Guru tidak punya. Itu ketika seseorang untuk meyakini sesuatu hanya mengandalkan mata kepala. Padahal untuk meyakini Allah, untuk meyakini alam gaib, meyakini alam akhirat bagi kita hari ini masih gaib, itu ya sesungguhnya kita bisa juga mempergunakan ilmu yakin. Bagaimana memfungsikan akal kita secara benar sehingga kemudian bisa mendapatkan ilmu. Wa fil ardi ayatul lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Wa fil ardi ayatul lil muqinin, dan di muka bumi ini terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang memiliki keyakinan. Coba pandanglah alam raya ini, niscaya akan
sampai kepada keyakinan tentang siapa yang menciptakan alam raya ini. Ada satu cerita juga di daerah di Australia, seorang Nasrani yang mendapatkan hadiah mushaf Al-Quran dari kawannya. Kemudian Al-Quran itu ia pelajari. Lambat laun ia sesungguhnya mulai menemukan kebenaran di dalam Al-Quran. Dia merasa hatinya sudah mulai tergugah dengan kebenaran-kebenaran di dalam Al-Quranul Karim. Tetapi ia belum menyatakan dirinya sebagai muslimah, seorang perempuan. Akhirnya kemudian ia meminta kepada Tuhan. Dia menyeru, "Ya Allah, tunjukkan kepadaku satu mukjizat." Orang-orang Nasrani kan ya percaya mukjizat begitu. Dan banyak orang masuk Nasrani juga karena ya merasa dapat mukjizat, sakit, kemudian mendapatkan kesembuhan dengan ajaib, merasa ditolong oleh Tuhan Allah, Tuhan Yesus dan lain sebagainya. Dan mereka percaya mukjizat, yang namanya mukjizat itu. Nah, seorang Nasrani ini yang mulai mendalami Al-Quran ingin diberikan petunjuk oleh Allah mukjizat untuk lebih memantapkan dirinya tentang Islam. Ya Allah, tunjukkan kepadaku mukjizat, baik di dalam tidurku atau aku nanti bangun tidur tiba-tiba melihat sesuatu hal yang memantapkan hatiku untuk membenarkan Islam. Ternyata si Nasrani ini tidur. Ya tidur, tidak mimpi apa-apa, tidak ada tanda-tanda mukjizat. Bangun tidur pun tidak ada tanda-tanda yang aneh begitu. Dia tidak merasakan apa-apa. Sampai kemudian ia keluar rumah, kemudian melihat semesta begitu ya. Lihat langit, lihat keindahan alam yang luar biasa. Tiba-tiba ia menitikkan air mata. Masya Allah, apa gumamnya, apa serunya. Betapa selama ini aku telah membodohi diri sendiri. Bukankah seluruh alam raya yang membentang ini dengan segala keindahannya adalah tanda kekuasaan Allah? Kenapa aku tidak mempercayai akan Allah? Nah, dia kemudian merasa mendapatkan mukjizat itu dari alam yang ia saksikan. Ketika akalnya kemudian dipergunakan, ia menemukan ilmu untuk mengantarkan kepada al-yaqin. Nah, itu ilmu al-yaqin. Wa fil ardi ayatun lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan bahkan pada diri kalian sendiri, afala tubsirun, pada diri kalian, diri kita semua ini juga terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dari ujung rambut sampai ujung kuku, kesemuanya kalau kita renungkan, itu adalah di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apakah kita tidak merenungkannya? Coba kita misalnya bayangkan di area kepala kita misalnya. Di area kepala ini kan ada banyak tumbuhan, ada banyak rambut begitu. Di paling atas ada rambut yang kita sebut rambutnya. Kemudian ada alis, ada bulu mata. Kalau laki-laki kadang tumbuh kumis. Kemudian turun ke bawah ada jenggot. Nah, ikhwatal iman, coba kita bayangkan, kita renungkan di area yang sama
Kenapa cara tumbuhnya beda-beda. Rambut kita kalau dibiarkan tidak dipotong berbulan-bulan bisa panjang, bisa gondrong. Tapi di area yang sama ada alis, tidak pernah kita potong sejak lahir, tetapi tidak ada ceritanya alis gondrong. Coba kita bayangkan seandainya alis ini seperti tumbuhnya rambut, betapa menderitanya kita punya alis gondrong, malah nutupi pandangan kita. Begitu ya juga seterusnya. Ada bulu mata, ada kumis, ada jenggot yang masing-masing beda-beda, padahal di area yang sama, di area kepala kita. Ini kalau kita kemudian renungkan, sesungguhnya kita akan sampai kepada satu kesadaran bahwa kita itu tidak menguasai diri kita sendiri. Bahkan yang menumbuhkan rambut ini bukan kita, yang mengatur alis ini bukan kita, dan seterusnya. Mata kita bisa kedip begitu, itu adalah karunia Allah yang luar biasa. Bayangkan seandainya kita hidup ini tidak bisa kedip begitu, betapa menderitanya kita. Tetapi ternyata dibuat lentur oleh Allah sehingga setiap saat ya kedip. Dan itu ya nikmat luar biasa, dan itu juga sekaligus tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wa fil ardi ayatul lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Jadi ikhwas sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keyakinan akan kebenaran, akan petunjuk-petunjuk Allah tidak hanya pada taraf ainul yakin. Untuk yakin kepada sesuatu jangan hanya karena apa yang nampak dengan mata kepala kita. Kita perlu mengolah akal pikiran kita. Kita perlu mengasah hati kita agar bisa menangkap kebenaran. Termasuk alhaakumut takatsur. Jangan sampai terjadi pada diri kita. Kalau kemudian kita mengilmui sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, harta yang Allah titipkan kepada kita, diilmui secara benar untuk menjadi sarana bagaimana berbekal akhirat, dan kita untuk yakin kepada akhirat, maka gunakanlah akal kita, gunakanlah mata kita, gunakanlah hati kita. Syukur-syukur bisa sampai kepada hakul yakin sebagaimana level para nabi dan rasul. Bahkan termasuk ya sebagian di antara para wali itu ya juga sampai kepada level hakul yakin, di mana sudah sedemikian merasakan belayan kasih sayang Allah. Jadi ya orang-orang yang sudah sampai level wali begitu, tidak menunggu iming-iming pahala, tidak menunggu iming-iming surga. Ketika punya keyakinan yang kuat kepada Allah, maka ia sesungguhnya sudah merasa tentram, merasa nyaman menjalani petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita analogikan antara ainul yakin kemudian ilmu yakin, hakul yakin itu seperti apa? Kalau kita melihat orang kesetrum itu berarti ainul yakin. Tapi kalau kemudian kita mengetahui bahwa orang yang menyentuh kabel tertentu begitu yang ada arus listriknya akan kesetrum, itu ilmu. Dengan disampaikan tentang ilmu itu, ilmu perkabelan misalnya, bisa saja seseorang itu meyakini, membenarkan.
itu berarti di level ilmu yakin. Hakul yakin itu kalau benar-benar dirasakan. Jadi yang ngalami sendiri kesetrum itu berarti sampai di level hakul yakin. Itu pada contoh yang tentu tidak kita inginkan. Tidak kemudian itu sampai ke level hakul yakin terus kalian mencoba-coba memegang tempat atau kabel yang ada arus listriknya, itu namanya mencari mara bahaya. Itu sekedar contoh. Maksud saya adalah ya kalau dalam contoh positifnya orang itu tanpa iming-iming pahala, tanpa iming-iming surga sudah merasakan suasana surga itu di dalam hatinya, sehingga ia enjoy, ia bahagia beramal. Dia merasa senang untuk beribadah, tidak perlu terus dikejar-kejar, terus diingatkan, karena ya surga itu sudah hadir di dalam dirinya. Itu pada level hakul yakin. Ikhwatal iman a'azzani wa a'azzakumullah, tentang dunia, tentang at-takatsur, ya berupa harta kekayaan, ya berupa keluarga, anak, istri, kakak, adik dan seterusnya, sesungguhnya adalah bagian dari ujian Allah Subhanahu wa taala atas diri kita. Apakah kita termasuk di antara orang yang tertipu dengan dunia itu, ataukah kita adalah orang-orang yang mengilmui segala hal yang Allah titipkan kepada kita sehingga tidak menyebabkan kita lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Kemudian ikhwas sekalian, Imam Qatadah memberikan pemaknaan al-yaqin itu bimakna al-maut, al-ajal. Karena tidak ada hal yang lebih meyakinkan bagi seseorang dibandingkan dengan al-maut. Orang boleh tidak percaya kepada akhirat. Maksudnya ada banyak orang tidak percaya kepada akhirat karena memang ya belum melihat, dan banyak orang juga tidak percaya tentang surga dan neraka, maka kemudian melakukan segala sesuatu yang masuk kategori dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, korupsi, menipu, berbohong, memeras rakyat dan seterusnya begitu. Itu adalah perilaku orang-orang yang alhaakumut takatsur. Dan orang demikian karena ya tidak percaya kepada akhirat, tidak percaya kepada Allah. Tetapi al-maut, tidak ada satupun orang, hatta orang ateis, yang enggak percaya. Tidak ada satupun di antara umat manusia ini yang tidak percaya kepada maut. Semuanya percaya. Hatta orang-orang ateis ya masih juga mereka meyakini tentang kematian. Mereka tidak bisa nolak mati. Maka sebagian ulama, termasuk salah satunya Imam Qatadah, memaknai al-yaqin di ayat ini adalah al-maut. Maksudnya adalah orang itu kalau mengetahui tentang kematian yang sebenarnya, hakikat maut, maka ia tidak akan jadi orang yang tertipu. Dia tidak akan lalai kepada Allah, dia tidak akan lalai kepada akhirat.
Itu makna kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Salah satu yang disampaikan oleh ulama tafsir yang lain. Sudah ada? Belum? Ada pertanyaan? Enggak. Ya, ikhwas sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. La tarawunnal jahim. Sungguh benar-benar kalian akan menyaksikan al-jahim. Artinya orang-orang yang dilalaikan oleh dunianya, oleh hartanya, oleh keluarganya, lalai kepada Allah Subhanahu wa taala, pada akhirnya, pada puncaknya akan menyaksikan al-jahim, neraka. Al-jahim itu salah satu nama neraka. Dan ikhwas sekalian, kata al-jahim itu dari kata juhm, yang artinya mengintai. Sehingga bayangkanlah oleh kita, agar kita tidak termasuk di antara orang-orang yang lalai kepada Allah, lalai akan akhirat, maka tadabburi tentang la tarawunnal jahim. Sungguh kalian benar-benar pasti akan menyaksikan al-jahim. Kalian wahai orang-orang yang lalai pasti akan menemui al-jahim, yaitu neraka. Dan neraka yang dibahasakan di ayat ini al-juham. Juham itu mengintai, seperti orang ngintai. Orang itu kalau dilihat seseorang, misalnya orang yang melihatnya itu sesungguhnya sedang mengintai dirinya, maka itu sesungguhnya adalah satu penderitaan tersendiri. Di samping bahwa isi jahim itu sendiri adalah penuh api, penuh siksa. Jadi kata jahim itu adalah ya seperti seperti mata yang mengintai calon yang akan dimangsanya. Kalian kalau pernah melihat kucing misalnya ketemu tikus atau apapun makhluk yang ingin dimangsanya, setiap kali tikus itu gerak, maka mata kucing itu akan mengikuti gerakan tikus itu. Itu namanya ngintai, untuk siap-siap diterkam. Lah begitulah juga sifat neraka al-jahim. Dia akan mengintai siapa yang akan masuk ke dalamku. Maka ada di surat yang lain, misalnya sebagian penghuni neraka itu sudah masuk, tetapi neraka itu kemudian masih bertanya, hal min mazid, adakah lagi yang akan masuk? Adakah mangsaku berikutnya? Hal min mazid, adakah tambahan berikutnya? Itulah suasana neraka. Jadi sejak di gerbangnya saja sudah diintai dan tidak lepas, tidak akan pernah lepas. Na'udzubillah. Sehingga jangan sampai kita harus mengalami suasana di gerbang neraka, diintai oleh al-jahim, diintai oleh api neraka, lantaran kelalaian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan mentadabburi surat At-Takatsur ini, mudah-mudahan membimbing diri kita agar semua sarana yang Allah berikan kepada kita tidak sampai menyebabkan kita lalai kepada Allah, lalai kepada akhirat. Sudah masuk waktu Isya, ikhwas sekalian,
Saya kira cukup sampai di sini terlebih dahulu kajian kita di petang ini. Mudah-mudahan ya tadi harta yang menjadi kebutuhan kita tidak menyebabkan kita lalai kepada tanggung jawab kepada akhirat, kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian aku qauli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Kita akhiri kajian di kesempatan kali ini dengan bersama-sama melafadzkan alhamdulillah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.